seberang. Jarak mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Jarak mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Jarak mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Shalom, kita akan beribadah lagi pada saat ini. Mari kita awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami datang lagi mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat yang kami rasakan hingga pada saat ini. Rindulah kami untuk belajar firman-Mu, kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, untuk pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Ruben Newhart dan judulnya adalah Merasa Rendah di Ketinggian. Ayat tema firman Tuhan berbunyi, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Saya sedang di ketinggian dalam dunia bisnis. Saat itu adalah tahun ke-25 saya dalam pengelolaan kamar dagang. Saya menikmati bermain-main dengan para pimpinan dalam bisnis, industri, dan profesi, dengan bintang film dan televisi, dengan para pemimpin politik lokal, negara bagian, dan juga nasional. Tetapi saya tidak bahagia. Saya memiliki seorang istri yang cantik dan penuh kasih sayang, serta 4 anak yang luar biasa. Nah, beberapa akan mengatakan bahwa saya telah sukses, tetapi kebahagiaan bukanlah bagian dari hari saya. Oh, saya merasa senang atas keberhasilan banyak proyek, tetapi saya gelisah dan tertekan. Tekanan dari semua itu sangat berat, sifatnya itu merusak. Saya bukanlah seorang ayah, suami, atau seorang Kristen yang penuh kasih. Saya terlalu sibuk untuk keluarga saya atau untuk Tuhan. Meskipun orang-orang mendoakan saya tidak mengetahuinya atau tidak peduli. Saya seakan terjebak dalam pusaran kesuksesan yang menarik semangat saya, dan saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Kemudian pada tahun 1973, saya dan istri saya menghadiri seminar doa yang mengubah hidup saya. Nah, saya telah membaca Alkitab sebelumnya. Saya membawanya ke gereja. Saya tahu semua cerita-cerita yang familiar. Saya cukup menguasai akan doktrin, dan saya berdoa setiap hari. Doa singkat seperti tolong dan terima kasih. Tetapi saya tidak pernah membaca Alkitab dan berdoa dalam waktu bersamaan. Belum pernah saya membaca firman Tuhan untuk memusatkan perhatian pada janji-janji dan kemudian benar-benar mempercayai firman-Nya, menerima apa yang Dia katakan sebagai pesan pribadinya kepada saya, mempercayainya, dan mengklaimnya untuk diri saya sendiri. Nah, saya memutuskan untuk bereksperimen. Saat saya mulai mencari janji-janji yang bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup saya membaca Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Nah, dari lubuk hati saya yang belum terpenuhi, saya berseru kepada Tuhan, "Tuhan, berikan saya hati yang baru dan berikan semangat baru dalam diri saya." Dan Dia melakukannya. Perubahan mulai terjadi dalam hidup saya, dan saya mulai merasa penuh harapan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Doa saya tidak lagi bagaikan bulu yang berterbangan di tiup angin, melainkan menjadi fokus dan spesifik. Keajaiban mulai terjadi, dan saya tidak pernah sama lagi sejak itu. Saya telah menemukan bahwa firman Tuhan berisi paket instruksi untuk kehidupan yang damai dan menyenangkan. Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya, percaya, dan klaim firman itu. Apakah Anda menjalani kehidupan yang membosankan dan sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari keterpurukan? Mengapa tidak mempercayai firman Tuhan?
mengklaim janji untuk roh yang baru, dan lihatlah betapa besar perbedaan yang dihasilkannya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang adalah janji indah menjadi bagian kami. Kami perlu percaya dan yakin untuk janji-janji Tuhan. Bukan hanya percaya, tetapi kami akan mengklaim janji untuk roh yang baru. Dan biar kiranya kami dapat melihat besar perbedaan yang dihasilkan ketika kami percaya akan janji-janji firman Tuhan. Di hari yang baru ini kami mau serahkan hidup kami. Kami yakin Tuhan akan jaga dan berkati melalui malaikat surga yang akan menyertai kehidupan kami lagi di hari ini. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang sudah undur dalam kebenaran akan dipanggil kembali. Sehingga kami mendapatkan kekuatan penghiburan hanya di dalam Tuhan. Adalah menjadi doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.